ini kita simak deretan informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan. Kita ke informasi yang pertama. Pesawat Airbus A400M pertama tiba di Lanut Halim, Jakarta pada Senin ini, di mana pesawat tersebut merupakan hasil kontrak pembelian 2 unit yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 2021. Pesawat Airbus A400M mendarat sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat dan telah menempuh perjalanan dari Sevilla, Dubai, Medan, dan Jakarta. Airbus A400M menjadi pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kedatangan Airbus A400M menjadi bagian dari modernisasi armada angkut strategis Indonesia, sekaligus menandai langkah TNI AU memasuki era baru mobilitas udara modern yang setara dengan angkatan udara di negara-negara maju. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. Usai mendarat, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Mariono bersama dengan Wakasau Marsdia TNI Teddy Rizal Hadi langsung mengalungkan bunga kepada para pilot A400M tersebut. Airbus A400M memiliki panjang mencapai 18 meter dan lebar 5,64 meter. Bagian dalam pesawat memiliki lebar 4 meter dengan tinggi hingga 4 meter. Meskipun memiliki ukuran jumbo, pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan 860 km per jam. Pesawat angkut ini didesain supaya bisa mendarat di jalan yang berkerikil atau tak beraspal. Pemirsa, selanjutnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat, di mana peringatan ini disampaikan seiring dengan masuknya sebagian wilayah Indonesia ke puncak musim hujan. Aktivitas atmosfer yang sedang meningkat juga membuat risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang menjadi lebih tinggi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan dalam beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa hingga bagian barat dan tengah meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Menurut Dwi Korita, kondisi atmosfer terkini sangat labil dan kaya uap air akibat aktifnya monsun Asia serta suhu muka laut yang hangat. Hujan lebat hingga sangat lebat dengan curah hujan 80 hingga 150 mm per hari ini menjadi sinyal kuat masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan. Saat ini sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau 306 zona musim telah memasuki musim hujan, sementara puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi secara bertahap mulai November 2025 hingga Februari 2028. Dengan pola umum pergerakan dari barat ke timur. Di sisi lain pada November ini periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang memicu hujan sangat lebat dan angin kencang serta gelombang tinggi terutama di pesisir Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemirsa, informasi selanjutnya dari mancanegara, produsen chip Belanda Nexperia menghentikan pasokan wafer ke pabriknya di China. Langkah ini dinilai bisa menyebabkan kelangkaan chip untuk komponen produksi mobil di seluruh dunia. Penghentian pasokan ini disampaikan oleh Nexperia ke konsumennya dalam surat yang dikirim pada 29 Oktober 2025 dan ditandatangani langsung oleh CEO interim Nexperia Stefan Tilger. Wafer adalah cakram semikonduktor tempat sirkuit dicetak yang kemudian dipotong kecil menjadi chip elektronik. Tilger menyatakan penghentian pasokan dilakukan karena anak usahanya di Dongguan, China gagal menaati ketentuan pembayaran sesuai dengan kontrak. Nexperia sedang dalam sengketa dengan unit bisnisnya di China setelah pemerintah Belanda mengambil alih Nexperia dari pemilik perusahaan asal China yaitu Wingtech Technology. Pemerintah Belanda mengambil langkah ekstrim tersebut karena takut teknologi Nexperia dieksploitasi oleh Wingtech. Unit bisnis Nexperia di China terus menyalurkan semikonduktor ke pelanggan di China usai induknya diambil alih. Namun pelanggan di China diharuskan untuk membayar menggunakan mata uang yuan. Sebelumnya seluruh transaksi pembelian semikonduktor dari Nexperia dilakukan dalam mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat.
Mayoritas chip buatan Xperia diproduksi di Belanda dengan pelanggan utama produsen otomotif dan industri elektronik. Sekitar 70% chip yang diproduksi di Eropa kemudian dikemas di China. Pelaku industri otomotif cemas permasalahan pasokan bakal berpengaruh ke produksi mobil di seluruh dunia, di mana Stellantis, produsen 14 merek mobil, termasuk Peugeot dan Jeep, sudah membentuk tim khusus untuk memantau situasi pasokan chip. Adapun Nissan menyatakan mereka memiliki chip untuk memasok produksi hingga awal November. Dan berita terakhir di segmen Hot News hari ini adalah tragedi berdarah mengguncang kota Uruapan, negara bagian Michoacán, Meksiko pada Sabtu malam pekan lalu, di mana wali kota Carlos Alberto Manzo Rodriguez, yaitu salah satu dari sedikit politisi independen di Meksiko, tewas ditembak saat menghadiri festival Hari Orang Mati di alun-alun bersejarah kota. Insiden yang terjadi di tengah kerumunan warga dan wisatawan ini sempat membuat kepanikan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa sang wali kota tidak tertolong. Jaksa negara bagian Michoacán, Carlos Torres Pina, mengonfirmasi kematian wali kota Manzo Rodriguez dan menyebutkan penyelidikan tengah berlangsung untuk mengungkap pelaku serta motif penembakan. Seorang anggota Dewan Kota dan pengawal pribadi turut terluka dalam insiden ini. Menteri Keamanan Federal Omar Garcha Harfuch mengatakan pelaku tewas di tempat setelah baku tembak dengan aparat dan senjata yang digunakan diduga terkait dengan bentrokan antar geng kriminal di wilayah tersebut. Garcia Harfuch menyebut wali kota Manzo telah mendapatkan pengamanan sejak Desember 2024 yang diperkuat pada Mei 2025 dengan bantuan polisi kota dan 14 anggota Garda Nasional. Namun langkah ini tak mampu mencegah tragedi. Rekaman video di media sosial memperlihatkan suasana perayaan berubah panik saat tembakan terdengar, membuat warga dan turis berlarian sementara aparat mengevakuasi korban. Sehari setelah kejadian, ratusan warga berpakaian hitam mengiringi prosesi pemakaman Manzo Rodriguez di jalanan Uruapan. Mereka membawa foto sang wali kota sambil meneriakan Justicia, Justicia, fuera Morena, yang berarti keadilan-keadilan, turunkan Morena, sebagai tudingan pada partai berkuasa yang gagal melindungi rakyatnya. Michoacán dikenal sebagai salah satu kawasan paling berbahaya di Meksiko dengan berbagai kartel memperebutkan kendali wilayah dan jalur distribusi narkoba. Carlos Manzo, yang merupakan mantan legislator dari Partai Morena yang kemudian maju sebagai calon independen, dikenal vokal dalam memerangi kejahatan terorganisir.